Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia hidup di dunia ini merupakan pelaku sosial yang tentunya melakukan pergaulan di berbagai macam kegiatan. Namun Islam sendiri memiliki aturan tersendiri. Bagaimana adat atau etika dalam pergaulan dan salah satunya pergaulan menurut laku sufi. Nah, bagaimana pergaulan menurut laku sufi ini dibahas dalam Islam? Kita akan membahasnya bersama Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj, Ketua Umum PBNU dalam Risalah. Ya, sudah hadir bersama saya Bapak Said Aqil. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Nah, ini kita akan membahasnya lagi bagaimana sih sebenarnya pergaulan atau etika pergaulan yang diatur dalam Islam, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran memang menegaskan bahwa manusia ini makhluk sosial. Ya, Al-insan mutamaddin bit-toba'. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan kerjasama, gotong royong, saling melengkapi, tidak bisa sendirian. Kalau sendirian kesepian dan nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, pada akhirnya semua dituntut agar bergaul dengan baik, mewujudkan hubungan dengan baik, hubungan silaturahim, saling persaudaraan, hubungan silatul amal, kerjasama, hubungan silatul afkar wa thaqafah, orientasi, berpikir, hubungan spiritual harus baik sekali. Jangan baik hanya di muka, di belakangnya jelek-jelekin. hubungan spiritual itu bisa sesama manusia juga ya, Pak? Iya. Oh, Jadi saya dengan Anda itu ada rasa cinta, rasa sayang. Bukan hanya sebatas hubungan di kerja. Jadi pertama kali hubungan tatap muka dulu. Persaudaraan, tatap muka, silaturahim. Kemudian silatul amal, kita kerjasamanya. Kerjasama kan. Nggak bisa sendirian kita ini melaksanakan tugas. Pada jam ini juga ada kerjasama orang banyak. Yang ketiga, hubungan cara berpikir. Supaya tujuan sama, cara berpikir kita dihubungkan dulu, dikomunikasikan dulu orientasi berpikir kita. Terakhir, hubungan spiritual. Ini justru yang paling penting juga nomor 4 ini. Kalau tidak ada hubungan spiritual, maka masing-masing hanya memikirkan dirinya sendiri. Masing-masing hanya egois. Hanya memikirkan kelompoknya sendiri, partainya sendiri, sukunya sendiri, gitu. Maka hubungan spiritual juga sangat penting agar semua manusia di dunia ini sebenarnya idealnya begitu, semua menjadi saudara. Dunia tanpa kebencian, dunia tanpa permusuhan, dunia tanpa senjata, dunia tanpa peperangan, dunia tanpa darah-darah. Sebenarnya itu yang paling ideal. Ngapain kita perang? Yang mati juga manusia, yang menang juga manusia, yang kalah juga manusia, yang menang juga manusia. Ngapain kita perang? Apalagi sampai menggunakan senjata perusak massal, senjata kimia, senjata sampai nuklir. Apalah artinya? Apa artinya? Bukan berarti mencapai kebudayaan yang tinggi orang negara yang mampu menciptakan nuklir itu, justru akan merusak massal itu. Senjata penting untuk menjaga keamanan, tapi ada etikanya dong, supaya kita betul-betul tepat sasaran. Kalau hanya senjata kan yang kita, misalkan ada maling atau ada penjahat, yang kita emangin penjahat. Tapi kalau ada bom, yang kena bukan hanya penjahatnya kan? Maka pertama hubungan silaturahim harus diperkuat. silaturahim. Persaudaraan. Jangan seperti orang Barat. Orang Barat dengan sepupu aja udah nggak kenal. Sepupu udah nggak kenal. Satu kakek udah nggak kenal. Paling-paling kalau kakak beradik masih kenal. Kalau udah anaknya kakak, anaknya adik dengan anak kita sudah nggak kenal. Sudah gersang, nggak ada kaitan apa-apa. Bersyukur sekali tinggal di Indonesia. Ya, nggak, bukan hanya Indonesia, Islam. Islam ya. Negara Arab juga yang namanya sepupu atau namanya sepupu jauh pun masih sangat terdekat ya, karena ada ikatan keluarga. Ini perintah Allah, perintah agama Islam. Al-muhafadzah 'alan nasl namanya. Perintah Allah itu. Kita harus memelihara keluarga. Jadi kita tahu, oh itu cucunya kakak, oh itu iparnya kakak, oh itu cicitnya kakek saya itu. Panggil saya paman, itu dibangun, namanya silaturahim. Faedahnya besar sekali. Gunanya besar sekali, baik urusan materi maupun urusan akhirat lah, agama. Juga kita dalam menjalankan tugas ini karena ada kaitan saudara, insya Allah akan diberi kemudahan saudara.
Kalau saya akan maju jadi calon DPR, saya yakin yang masih ada family akan bantu kita semua kan gitu. Iya. Itu contoh yang kecil itu kecil. Nah, kalau sudah hubungan silaturahim kuat, maka meningkat menjadi silatul amal, kerjasama. Kerjasama bisnis, kerjasama apalah. Mari kita bangun pesantren, mari kita bangun yayasan, mari kita bangun koperasi. Ini silatul amal. Ya. Ini lebih lewat daripada silaturahim kan? Iya, iya. Baik saudara maupun bukan saudara, ayo kerjasama membesarkan NU, kerjasama membesarkan pesantren, kerjasama memajukan koperasi, usaha. Ya, kan hubungan silaturahim namanya. Itu profesional. Kerjasama. Baik family maupun bukan. Kalau sudah masalah ini kan, itu di situ ada kesuksesan di situ. Ada kesuksesan ketika kita mampu membangun teamwork yang bagus. Syukur-syukur saudara saya profesinya itu, ayo. Sini batasnya adalah profesional kan, ukurannya, standarnya, bukan saudara atau bukan saudara. Sudah itu meningkat lagi menjadi silatul afkar, wa thaqafah. Artinya Pak? Hubungan orientasi berpikir, membangun budaya, membangun tradisi. Sehari-hari kehidupan saudara saya atau teman saya tanggal seperti itu, ayo kita tiru. Dia sehari-hari bangun pagi, sholat ke masjid, dan sarapan bersama dengan anak-anaknya, baru pergi kerja, datang kerja disambut dengan baik. Malam Jumat ada, rupanya di tangga seperti malam Jumat ada baca yasin bersama, atau baca doa bersama. Nanti kalau Jumatan bersama anaknya, ayo kita tiru. Dengan salatul thaqafah. Ini pengaruhnya besar sekali. Di sini maka metode pendidikan yang dikelola negara ini, baik oleh Departemen Dikbud-Dikti, itu harus berdasarkan karakter, harus berdasarkan karakter bangsa, kearifan bangsa. Itu harus. Kita mau dibikin seperti orang Barat apa? Enggak juga. Ya, enggak. Ya, iya. Maka kita hubungan thaqafah, hubungan ilmu pendidikannya dengan orang Barat apa? Orang Barat dengan ayahnya, hei, apa gimana? Tahunya apa gimana? Ayah gua ada anak aja udah. Hei. Begitu apa? Gak ada cium tangan, gak ada hormat, gak ada birrul walidain, bakti pada orang tua. Yeah. Ayahnya kalau sudah tua itu kan di panti jompo. Oh begitu. Lu gua gitu ya. Lu mau sholat, mau enggak, mau apa itu urusan kamu. Begitu maunya kita hidup. Istri berangkat sendiri, suami berangkat sendiri, nggak pernah ketemu. Sana entah dengan siapa, sini entah dengan siapa, begitu maunya. Enggak dong Pak. Makanya ayo kita samakan cara berpikir kita. Thaqafah. Thaqafah artinya cara berpikir kita supaya sama sebangsa ini. Dengan apa persamaannya? Usahanya dengan apa? Dengan metode pendidikan, dengan metode pemahaman, orientasi. Maka kurikulum pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi harus menitik beratkan kepada menciptakan karakter sebagai umat Islam Indonesia, mewujudkan jati diri yang ideal dong. Jangan sampai misalkan kalau yang ini jebolannya keluaran universitas ini begini, kalau keluaran universitas ini beda, jangan seperti itu. Boleh beda tapi dalam arti beda keahlian sih, ya, tapi beda karakter, beda panutan lah, beda idealismenya. Yang terakhir, hubungan spiritual itu adalah kita sama umat manusia harus membangun saling menghormati, saling mencintai, saling menghargai. Lintas agama, lintas suku, lintas partai, lintas segalanya. Selama Anda itu duduk di sebelah saya, sesama manusia, maka harus saling menghormati. Al-muhafadzah 'alal 'irad, menjaga kehormatan. Anda manusia, saya juga manusia. Saya menghormati Anda menghormati saya. Sama. Saya Indonesia, misalkan Anda Eropa, atau Anda Cina, atau Anda apalah Jepang, sama manusianya. Orang Eropa harus menghormati saya, Indonesia. Orang Indonesia pun hormat pada manusia. Namanya. Ini ajaran Islam dikumandangkan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu. Belum ada PBB, belum ada kemajuan seperti sekarang. Nabi Muhammad sudah mengajarkan seperti itu. Tentunya etikat pergaulan ini masih banyak yang ingin kita bahas Pak Said ya. Manusia atau insan muslim ini tentunya harus melakukan 4 hubungan dengan manusia yang lain, yaitu silaturahmi, silatul amal, silatul afkar, dan spiritual. Supaya semuanya keseimbangan sesama manusia ini terjaga. Kita akan terus membahasnya dalam Risalah sesaat lagi.
kembali lagi dalam Risalah. Pak Said, ini kalau kita bahas tentang etika pergaulan, adakah perbedaan antara etika pergaulan laku sufi terhadap etika pergaulan dengan muslim biasa? Sebenarnya secara umum semua orang Islam harus memiliki semangat persaudaraan spiritual. Tapi kalau tasawuf lebih diperluas lagi, lebih diperdalam lagi. Yang keempat tadi silatul ruh, hubungan spiritual itu minimal semua umat Islam harus mempunyai. Contohnya ketika kita saling mendoakan, Robbi firli wali walidayya wal muslimin wal muslimat. Ya Allah ampunilah dosaku, dosa orang tua, dosa seluruh umat Islam. Ini namanya spiritual, hubungan spiritual. Kenal aja enggak kok. Saya kenal dengan si yang lain juga saya nggak kenal, tapi saya doakan mudah-mudahan selama dia orang Islam, mudah-mudahan diampuni dosa, kan gitu. Allahumma rzuqni warzuqil muslimin. Ya Allah beri rezeki padaku, kepada semua orang Islam kasih rezeki. Kenal aja enggak, namanya hubungan spiritual. Tapi itu yang minimal. Tapi kalau bagi sufi itu diperluas, diperpanjang. Karena menurut orang sufi, sholat itu bukan hanya ritual aturan seperti yang kita laksanakan. Lalu Pak? Tapi itu sedang melakukan hubungan spiritual, baik dengan sesama teman-temannya, saudara sesama manusia, maupun dengan Allah. Maka dampak sholatnya orang sufi itu bukan hanya salah secara pribadi, tapi kesalahan sosial juga. Coba bayangkan, kalau kita ingat apa yang dibaca oleh dalam Al-Quran, Allahu Akbar, ada dibaca dalam sholat, Allahu Akbar, itu apa artinya? Semua yang ada di dunia ini kecil. Tidak ada apa-apanya. Ya. Baik yang positif maupun negatif. Kecil semua. Uang saya sekian triliun, kecil. Musibah saya kok berat banget ya. Misalkan saya punya musibah, bangkrut lah apalah segala macam, kecil. Hanya Allah yang paling besar. Itu sudah merupakan kita sedang membangun spiritual bagi diri kita luar biasa. Iya. Ini kalau kita hayati, Allah Akbar seperti itu. Terus kita sholat di ujung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bangun perdamaian. Mari kita bangun salam bersama, damai bersama, persaudaraan bersama. Tidak hanya hubungan saudara, kerabat, hubungan kerja, hubungan ilmu pengetahuan, tapi juga hubungan sama umat manusia. Di dalam jamaah masjid ini ada yang memang masih family saya, ada memang misalkan. Lebih dari itu, ada yang seprofesi dengan saya, sekantor lah. Lebih dari itu, ada yang sama-sama alumninya, sama-sama saya dengan dia alumni UI misalkan. Lebih dari itu, sesama umat manusia. Assalamualaikum. Mari kita bangun rasa damai, indah, nyaman, sesama. Ya. Kalau begitu nanti warahmatullahi wabarakatuh akan turun rahmat Allah kepada kita. Berkah dari Allah akan turun kepada kita semua. Jangan dianggap rutinitas yang nggak ada artinya ini. Kita selalu kalau assalamualaikum dianggap rutinitas yang nggak ada nilainya. Kalau kita jiwai luar biasa itu. Dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum luar biasa itu. Jadi sangat kontradiktif kalau kita lihat. Habis sholat bertengkar, habis sholat menipu, habis sholat menzolimi. Baru keluar dari masjid, masuk kantor sudah menzolimi orang, sudah korupsi, sudah menginjak-injak haknya orang lain, merampas haknya orang lain. Percuma tadi assalamualaikum tadi. Kalau di kehidupan masyarakat modern sendiri, apalagi kota-kota besar, ini ada budaya individual. Bagaimana kita menyikapi supaya kita tetap menjalin silaturahmi? Orang yang terlalu hanya mungkin dirinya sendiri. Kalau itu berhasil akan merasa kesepian. Akan merasa, saya kok sendirian ya, gak ada temannya. Dia kaya nih, saya kaya nih. Dan saya mencapai puncak apa, ketua umum PBNU. Jadi saya egois, nggak ngurusi, tidak membangun hubungan dengan baik dengan teman dah. Saya sendirian ya. Apalagi nanti kalau udah selesai menjabat, udah tamu sudah tidak ada, ucapan selamat ulang tahun sudah sedikit, paling-paling dari ponakan dan menantunya, ucapan hari raya sedikit, paling-paling dari penjaga satpamnya. Dulu waktu saya menjabat, bunga kiriman ulang tahun nggak muat pesawat halaman itu nggak muat tuh. Begitu pula ucapan hari raya, lebaran, minal aidil faizin, nggak muat sampai handphonenya itu sampai. Tapi setelah nggak jadi pejabat kok, tinggal dari satpam, tukang pijetnya, tukang taman,
Ini berarti ketika lagi menjauh nggak membangun spiritualnya, hubungan spiritual yang baik. Tapi kalau Gus Dur, ini contoh Gus Dur, jadi presiden, sebelum jadi presiden, sedang jadi presiden, setelah jadi presiden, sama itu yang mencintai. Mati pun, ente lihat sendirilah, Anda lihat sendiri. Kayak apa orang menangisi dan mengantar ke kuburannya. Gus Dur itu. Bagaimana cara kita sendiri supaya tetap terjaga semuanya itu, Pak? Ya kita harus pandai-pandai. Ini adalah hak pribadi saya, tapi juga ada lagi hak teman, hak sahabat, hak rekan. Harus tahu itu. Ya kalau kita contohkan ini, waktu sekarang saya harus sholat. Jadi hak pribadi saya dong. Itu harus saya tinggalkan teman. Kalau teman nggak sholat, ya saya tinggal aja. Saya mau sholat tuh. Saya mau apa, tugas agama apa. Saya mau umroh. Saya tinggalkan dulu ya. Saya mau umroh 10 hari, 12 hari. Nah, itu adalah urusan pribadi kita. Tapi ingat, setelah selesai, itu juga harus ingat hak teman kita. Setelah sholat tadi loh. Makanya setelah sholat, kan sholat urusan pribadi tadi. Menyembah Allah kan, urusan pribadi. Selesai harus kembali kepada Assalamualaikum Anda sekalian. Alaikum artinya mari kita bangun kedamaian, persahabatan, persaudaraan. Semua bagi kita semua. Alaikum. Semua. Sepertinya masih banyak yang ingin saya bahas sekali lagi, Pak. Nanti kita akan bahas dalam segmen selanjutnya. Sholat menurut Sufi ini merupakan hubungan spiritual tidak hanya semata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga memberikan kedamaian terhadap umat Muslim yang lain. Dan janganlah Anda menjadi orang yang individual, supaya tidak merasa kesepian di saat Anda nanti meraih kesuksesan. Kami akan kembali dalam Risalah sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih bersama kami dalam Risalah bersama Bapak Said Akil. Pak, ini tadi kita sudah membahas banyak sekali etika pergaulan menurut laku Sufi. Lalu, apa saja yang bisa kita dapatkan ketika melakukan hal seperti tadi, Pak? Yang paling penting yang kita dapatkan adalah tumak ninah. Sakinah, tumak ninah. Full enjoy dalam hidup ini. Ya, bukannya full enjoy bukan berarti santai, bukan. Hati kita tentram. Hati kita tenang. Nggak punya musuh. Iya, temannya banyak. Nggak punya ya musuh atau orang semua juga sedang saya senang semua. Itu tadi yang saya tahu Gus Dur tadi. Sebelum jadi presiden, ya memang ketua umum PBNU ya, terbuka sekali. Siapapun tamu diterima dengan sama, nggak dibedakan. Setelah jadi presiden, Anda tahu sendirilah apa dia suka datang ke pesantren. Sudah jadi presiden ke pesantren datang berapa kali tuh? 23 kali. Padahal beliau jadi presiden 22 bulan. Berarti ada 1 bulan 2 kali ke pesantren. Setelah jadi presiden, Anda tahu sendiri. Sampai akhirnya wafat, manusia semua. Ya, mayoritas ya, banyak lah ya. Tidak semua sih. Kita warga NU terutama dan umat Islam. Dan umat yang lain juga menangisinya, meratapinya. Dia hidup. Gak ada musuh, gak ada dendam, gak ada. Ingin balas dendam ini. Ya. Karena selalu menjalin tali silaturahmi itu. Ya. Nggak ada disakiti orang yang balas dendam. Misalkan saya dengan Anda bekerja sama, bisnis misalnya, mengelola koperasi, mengelola bisnis, kemudian ada perselisihan, itu hanya perbedaan kebijakan. Kalau sama-sama baik ya, tujuannya sama, tapi beda cara atau beda cara berpikir, beda argumentasi, nggak apa-apa. Tapi kalau sang menjadikan adawah, permusuhan, bukan hanya rugi perdagangan atau bisnisnya, rugi sebagai saudara. Kita rugi. Yang tadi kita sahabat bersaudara sekarang saling membenci misalkan. Sekarang kok pecah. Kalau beda pendapat nggak apa-apa, beda pilihan. Misalkan waktu pilpres beda pilihan, ya itu nggak apa-apa. Semua juga masing-masing punya argumentasi, tapi tujuannya sama kan. Kita menginginkan Indonesia menjadi negara yang maju, yang sejahtera, yang berkeadilan. Menurut saya si A presidennya, menurut Anda si B, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai beda pilihan presiden sama menjadi permusuhan, negara pun rugi, kita pun kehilangan hal yang sangat penting yaitu persaudaraan. Kan gitu. Nah, ini ada beberapa kasus kemarin antara konflik antar agama gitu, Ya, Pak. Nah, ini menjadi sorotan khusus ini. Agama yang sebenarnya untuk membangun persaudaraan, kenapa menjadi alat permusuhan? Nah, itu dia yang mau saya tanyakan. Coba Pak. melakukan kehancuran, perusakan, pembunuhan dengan atas nama Islam. Ini yang paling zalim. Tidak ada lebih dari itu. Kalau kita konflik
Misalkan ada orang berantem sampai membunuh urusan warisan, urusan harta, itu salah. Tapi masih di bawah itu. Yang lebih kurang ajar, paling zalim adalah ketika mengatakan saya bunuh Anda demi Islam. Mana mungkin ada Islam membunuh? Iya. Saya membakar gedung ini, ngebom gedung ini karena berjuang menegakkan agama Islam. Mana mungkin Islam akan tegak dengan cara ngebom, dengan cara menembak orang di Tamrin, dengan cara ngebom di Rizkalten, ngebom di mana lah, di Masjid Polresta atau di mana mungkin Islam akan maju dengan ngebom-ngebom gitu. Justru akan hancur Islamnya. Betul, Pak. Sementara Islam sendiri masuk ke sini melalui jalur perdagangan ya. Dan pergaulan yang baik. Jadi para wali songo itu menyebarkan Islam di Nusantara hanya 50 tahun. Selesai. Hilanglah Majapahit, hilanglah Pajajaran, yang Buddha, yang Hindu hilang, ganti kerajaan Islam Demak Bintoro. Itu pertama kali ada kerajaan Islam lahir di Jawa ini. Nah, ketika memenangkan perjuangan itu bukan dengan darah, bukan dengan bom, bukan dengan perang. Bil hikmah, dengan kearifan, wal mau'izatil hasanah, ceramah yang menarik, yang simpatik. Wajadiluhum billati ahsan, diskusi yang ilmiah, yang objektif, yang berbobot. Saya ikut merinding juga nih Pak dengerin 50 bagaimana 50 tahun bagaimana para wali songo itu menyebarkan agama Islam. 1450 sampai 1500. Iya, luar biasa tentu perjuangannya. Nah, Islam sendiri ini sudah mengatur etika pergaulan dalam etika sufi ini sendiri. Nah, kira-kira kita sebagai muslim sejati nih, apa saja yang harus kita lakukan di masa modern sekarang ini, Pak? Membangun kearifan spiritual. Minimal harus masuk itu. Jadi begini, ketika kita sholat, bukan karena ingin dipuji orang. Keterpanggilan hati kita. Ketika kita tidak melakukan maksiat, tidak melakukan, ya tidak minum, tidak gitulah. Itu bukan karena kita takut pada polisi. Memang itu larangan Allah. Ketika kita tidak korupsi, saya pejabat nih misalkan, tidak korupsi, bukan takut pada KPK, tapi takut walam yakhsha illallah, hanya Allah yang kita takut. Ketika kita membantu, menyumbang, bukan kalian jadi dipilih supaya jadi gubernur, jadi presiden, jadi DPR, enggak. Lillahi ta'ala. Kan gitu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Pekerjaanku, kesehari-hariku, sampai nanti setelah matiku, semua karena Allah. Bukan karena pujian orang, bukan karena takut pada orang. Tapi walam yakhsha illallah. Yang kita takuti, yang kita harapkan hanyalah Allah SWT. Bukan ingin tersebar di koran, tersiar melalui media massa, pun pujian dari orang yang banyak, pun dipilih jadi DPR. Bukan. Ketika kita berbuat baik. Itulah kita tidak berbuat jahat, tidak korupsi misalkan. Bukan karena takut pada KPK, takut pada kejaksaan, tidak. Takut pada sampaikan kebenaran pada mereka dengan bahasa yang lemah lembut. Jangan dengan mencaci maki. Gitu. Ya, insya Allah Pak Said ya bermanfaat untuk kita semuanya, terutama Amin. pemirsa di rumah. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa manusia itu harus melakukan 4 hubungan terhadap manusia muslim yang lainnya. Dan mengatasnamakan Islam untuk kekerasan, ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Anda sudah menjalankan itu semuanya, manfaat menjalankan etika pergaulan adalah hati akan tenang, hati akan tentram, dan mendapatkan teman yang banyak dan sedikit atau meminimalisir musuh kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah demi hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Robbal Alamin. Kita akan bertemu di episode selanjutnya dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.